Oke, di sini untuk PC2 yaitu untuk kelola buku, di mana pertama kita import simple XML RPS RPC server. Berikutnya untuk server di sini berisi IP dari server yaitu 192.168.2.3 dengan port 2000. Berikutnya di sini untuk dictionary buku di sini berisi tiga data yang terdiri dari ID, title, author, dan juga stock. Untuk list dev list buku di sini digunakan untuk menampilkan semua semua list buku yang ada. Untuk dev cari buku di sini memiliki parameter nama buku. Pertama memiliki variabel nama buku yang berisi nama buku yang di lowerkan agar semuanya tidak ada yang caps lock dari parameter tersebut. Berikutnya yaitu adalah return B for B in buku values atau di forkan dari buku values itu, dan juga jika nama bukunya ada di title tersebut. Berikutnya untuk dev info buku di sini memiliki parameter ID buku, di mana ID buku berisi dari ID buku yang dijadikan integer, yang returnnya berupa buku yang di get berdasarkan ID buku dari parameter tersebut. Selanjutnya dev update stok buku, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengupdate stok buku. Di sini ada dua parameter, yaitu ID buku dan jumlah. Jumlah di sini maksudnya adalah perubahan stok yang diinginkan. Misal ingin menambah 5, jadi inputnya nanti 5. Jika ingin mengurangi 5, nanti inputnya minus 5. ID buku di sini disimpan dalam tipe data integer. Jika ID bukunya tidak ada dalam dictionary buku, maka return false. Jika stok plus jumlahnya kurang dari 0, misalkan stoknya cuma ada 3 namun untuk jumlah perubahannya di input minus 5, itu maka akan return false juga. Jika sudah sesuai, nanti stok buku dengan ID tersebut akan ditambahkan dengan jumlah perubahannya, lalu return true. Berikutnya untuk dev tambah buku di sini memiliki parameter title dan juga author, di mana jumlah buku sama dengan length buku. Berikutnya ID buku baru di sini berisikan jumlah buku ditambah satu. Misalkan jumlah bukunya tadi itu 3 ditambah satu, ya, yang berarti ID barunya yaitu 4. Berikutnya untuk pengisian ID buku baru di sini diambil dari ID buku baru. ID sama dengan ID buku baru yang telah dihitung sebelumnya. Title yang diambil dari inputan title pada parameter, author, dan juga stoknya itu 1. Lalu dev update buku dengan 3 parameter, yaitu ID buku, opsi ubah, dan nilai ubah. ID buku disimpan dalam tipe data integer. Jika ID buku tidak ada di dictionary buku, maka akan return false. Jika opsi ubahnya diisi dengan 1, maka buku dengan ID tersebut, titlenya itu akan diubah sesuai dengan perubahan yang diinput. Jika opsi ubahnya di input 2, maka author dari buku dengan ID tersebut akan diubah menjadi sesuai dengan perubahan yang diinput. Lalu semua function akan diregister, print PC2 ready to use, dan juga server search forever. Oke, di sini berikutnya untuk PC3 yaitu untuk kelola anggota, di mana pertama ya kita perlu import simple XML RPC server. Berikutnya variabel server di sini berisi IP dari PC3 yaitu 192.168.2.4 dengan port 2000. Di sini juga memiliki dictionary dari anggota yang berisi ID, name, address, dan juga aktif atau status dari user tersebut atau anggota tersebut. Dev tambah anggota memiliki dua parameter, yaitu nama serta alamat. Untuk jumlah anggota dihitung dari len anggota. ID anggota baru itu merupakan jumlah anggota ditambahkan dengan 1. Misal anggotanya sekarang sudah ada 2, maka ID anggota barunya adalah 2 plus 1, yaitu 3. Lalu ditambahkan anggota dengan ID anggota baru dengan menambahkan ID-nya, nama, alamat, serta aktifnya
berhubung anggota baru ditambahkan berarti aktifnya true. Aktif ini merupakan status anggota aktif atau tidak. Lalu ada dev info anggota dengan parameter ID anggota. Ini untuk menampilkan informasi anggota dengan ID seperti yang dimasukkan di parameter. Untuk list anggota dev list anggota di sini tidak memiliki parameter dengan return semua dari value atau semua dari data anggota yang berupa list. Berikutnya itu adalah untuk dev update anggota berisi parameter ID anggota, opsi ubah dan juga nilai ubah. Di sini untuk ID anggota berisikan ID anggota yang dikonvert menjadi integer. Untuk di sini ada kondisi berupa jika ID anggota tidak ditemukan maka return false. Jika opsi ubahnya 1 maka yang diubah merupakan nama dari anggota tersebut, dari ID anggota tersebut berdasarkan nilai ubah dalam parameter. Untuk jika opsi ubahnya 2, di sini yang diubah merupakan address atau alamat, di mana alamat akan diubah berdasarkan nilai ubah dari parameter tersebut dari ID anggota yang telah diinputkan. Berikutnya untuk jika opsi 3 maka status atau aktif dari ID anggota tersebut akan diubah sesuai dengan nilai ubah dari nilai anggota tersebut. Berikutnya di sini semuanya akan diregister dan di print bahwa PC 3 ready to use dan server serve forever. Kemudian PC 4 atau Alpine 4 ini mengenai kelola peminjaman. Awalnya import simple XML RPC server terlebih dahulu dan juga import datetime. Lalu di servernya ini IP-nya diisi dengan IP PC 4 yaitu 192.168.2.5. Untuk ini adalah dictionary peminjamannya. Kemudian ada dev list peminjaman untuk mengembalikan seluruh isi dari peminjaman tersebut. Lalu dev pinjam buku dengan 2 parameter yaitu ID anggota dan ID buku. ID peminjaman didapat dari len peminjaman atau jumlah peminjamannya ditambahkan dengan 1. Lalu akan ditambahkan data peminjaman dengan ID tersebut. Lalu ada juga dalamnya ID anggota, ID buku. Tanggal peminjamannya diisi dengan tanggal menginput peminjaman dan tanggal pengembaliannya non karena baru dipinjam dan pasti belum dikembalikan. Setelah itu ada dev kembalikan buku dengan parameter ID peminjaman. Di sini tanggal pengembalian pada pinjaman dengan ID tersebut akan diisi dengan tanggal pada saat menginput pengembalian buku. Lalu tanggal pinjaman dan tanggal pengembalian ini disimpan dalam variabelnya dalam bentuk string dulu yang ditandai dengan str di belakangnya. Kemudian tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian dalam bentuk string tadi dikonvert menjadi tipe datetime dan disimpan dalam variabel tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian. Lalu dihitung selisih harinya, yaitu tanggal pengembalian dikurangi dengan tanggal peminjaman dan diambil harinya atau .days. Jika selisih harinya itu lebih dari 3, maka akan dikenakan denda yaitu sebesar selisih hari dikalikan dengan 1000. Jika selisih harinya itu tidak lebih dari 3, maka tidak dikenakan denda dan akan return denda. Untuk dev info peminjaman di sini memiliki parameter ID peminjaman, di mana ID peminjaman berisikan ID peminjaman yang telah di-convert ke integer. Berikutnya adalah return peminjaman .get ID peminjaman atau mengambil informasi dari peminjaman berdasarkan ID yang diinginkan. Berikutnya yaitu meregisterkan seluruh dev tersebut, print PC 4 yang yaitu adalah kelola peminjaman is ready to use dan server .serve forever. Terakhir di sini ada Alpine 5 atau PC 5. Awalnya import simple XML RPC server terlebih dahulu dan juga import datetime. Lalu di servernya ini untuk IP-nya adalah IP dari PC 5 atau Alpine 5 yaitu 192.168.2.6. Lalu di sini ada dictionary kunjungan di mana tiap kunjungan itu terdiri dari ID anggota, tanggal, waktu, kebutuhan kunjungan.
Pertama di sini ada dev list kunjungan yang return semua isi dari kunjungan. Berikutnya di sini ada dev tambah kunjungan yang memiliki parameter ID anggota dan juga kebutuhan kunjungan. Untuk jumlah kunjungan di sini berisi kunjungan yang dilainkan untuk mengambil berapa jumlah kunjungan yang ada. Untuk ID kunjungan baru di sini berisi jumlah kunjungan yang diambil sebelumnya ditambahkan 1 untuk ID kunjungan baru. Di sini untuk menginput kunjungannya diambil dari ID kunjungan baru yang berisi ID anggota, tanggal dari kunjungan anggota tersebut, waktu dari kunjungan anggota tersebut, dan juga kebutuhan kunjungan dari anggota tersebut. Berikutnya semua dev akan diregister dan print PC5 yaitu input kunjungan is ready to use dan server.serve forever. Baik, berikutnya di sini untuk PC1 berisi klien yaitu import server proxy. Di sini PC2 berisi IP dari PC2 yaitu 192.168.2.3 dengan port 2000. Untuk PC3 di sini portnya 192.168.2.4 dengan port 2000 juga. Untuk PC4 di sini IP-nya 192.168.2.5 dengan port 2000 juga. Dan untuk PC5 di sini IP-nya 192.168.2.6 dengan port 2000. Di sini memiliki variabel pilih dengan defaultnya kosong. Untuk dev lihat semua buku di sini parameternya kosong. Di sini memiliki variabel buku dengan isi yaitu list buku dari PC2 yang berisi dari semua list yang ada dari list buku yang ada. Berikutnya akan memanggil dev tampil buku dengan parameter buku yang sebelumnya telah dimasukkan ke variabel. Berikutnya di sini ada dev lihat semua anggota di mana parameternya kosong. Untuk variabel anggota di sini berisi list anggota dari PC3 untuk menampilkan seluruh dari list anggota tersebut. Dan berikutnya yaitu adalah memanggil dev tampilkan anggota dengan parameter anggota. Untuk dev lihat semua kunjungan ini tidak memiliki parameter. Di dalamnya ada variabel kunjungan yang isinya list kunjungan diambil dari menjalankan function list kunjungan dari PC5, lalu juga menjalankan function tampilkan kunjungan dengan parameter kunjungan yang nantinya fungsinya ada di bawah. Lalu dev lihat semua pinjaman juga tidak memiliki parameter, ada variabel pinjaman yang berisi list peminjaman diperoleh dari menjalankan fungsi list peminjaman dari PC4, lalu juga menjalankan tampilkan pinjaman dengan parameternya pinjaman, di mana function ini ada di bawah nantinya. Tentunya di sini untuk dev cari buku tidak memiliki parameter. Untuk nama buku di sini akan diinputkan. Untuk variabel buku di sini berisikan cari buku dengan parameter nama buku yang berada di PC2. Berikutnya akan dipanggil tampilkan buku dengan parameter buku. Lalu dev tampilkan buku dengan parameter buku. List buku didapat dari lihat semua buku yang sebelumnya tadi. Lalu dicek jika tidak ada maka print tidak ada buku. Jika ada maka print header yang berisi ID, judul, pengarang, dan stok, serta print data setiap buku dengan menggunakan perulangan for. Lalu dev tampilkan anggota dengan parameter anggota. List anggota juga diambil dari fungsi sebelumnya yaitu lihat semua anggota. Jika tidak ada anggota maka print tidak ada anggota. Jika ada maka print header yang berisi ID, nama, alamat, dan status, dan print tiap data anggotanya dengan menggunakan perulangan for. Berikutnya di sini ada dev tampilkan kunjungan di mana di sini berisi parameter kunjungan yang akan dicek apakah ada kunjungan atau tidak. Jika tidak maka akan diprintkan tidak ada kunjungan. Jika ada maka akan diprintkan header dengan isi ID, nama, tanggal, waktu, dan kebutuhan kunjungan. Yang akan diprint juga semua data yang ada di dalam kunjungan menggunakan looping yaitu for. Berikutnya di sini untuk dev tampilkan pinjaman di sini memiliki parameter pinjaman yang akan dicek juga apakah ada pinjaman atau tidak. Jika tidak ada maka akan diprint tidak ada pinjaman, dan jika ada maka akan diprintkan header dengan isi ID, anggota, buku, tanggal pengembalian, dan juga tanggal peminjaman. Di sini akan diprintkan setiap data yang ada dengan menggunakan perulangan for juga.
Kemudian def tambah anggota tanpa parameter. Input nama anggota baru disimpan dalam variabel nama dan input alamat anggota baru disimpan dalam variabel alamat. Lalu menjalankan fungsi tambah anggota dari PC3 dengan parameter nama dan alamat. Terakhir return print penambahan anggota berhasil. Berikutnya def tambah buku dengan parameter kosong, di mana title di sini akan diinputkan, author akan diinputkan, yang akan berikutnya memanggil tambah buku dengan parameter title dan juga author yang telah diinputkan sebelumnya pada PC2. Jika berhasil maka akan return penambahan buku berhasil. Selanjutnya def perbarui buku tanpa parameter. Pertama print opsinya terlebih dahulu, yaitu 1 perbarui judul buku, 2 perbarui author buku, dan 3 perbarui stok. Lalu input opsinya disimpan dalam variabel opsi ubah, dan input ID buku yang ingin diperbaruinya disimpan dalam variabel ID buku. Jika opsi ubahnya adalah 1, maka variabel nilai ubah ini akan menampung hasil input dari perubahan judulnya. Lalu akan menjalankan fungsi update buku dengan parameter ID buku, opsi ubah, dan nilai ubah yang fungsi tersebut terdapat di PC2. Jika opsi ubahnya 2, maka variabel nilai ubah akan menampung hasil input dari perubahan author atau perubahan author yang diinput tadi. Lalu akan menjalankan fungsi update buku dengan parameter ID buku, opsi ubah, dan nilai ubah yang fungsi tersebut ada di PC2. Jika opsi ubahnya 3, maka variabel buku akan menyimpan fungsi list buku yang dijalankan di mana fungsi tersebut terdapat pada PC2. Jika tidak ada, maka akan return print tidak ada ID buku. Untuk variabel jumlah ini akan menyimpan perubahan jumlah yang dalam bentuk integer, lalu akan menjalankan fungsi update stok buku dengan variabel ID buku dan jumlah, di mana fungsinya tadi terdapat di PC2. Jika else atau opsi ubah yang diinput itu jika tidak termasuk dalam 1, 2, 3, maka print opsi tidak ada. Berikutnya untuk def perbarui anggota di sini tidak memiliki parameter, yang memiliki opsi perbarui nama, perbarui alamat, dan juga perbarui status. Di sini untuk opsi ubah akan diinputkan opsi apa yang diinginkan, ID anggota juga diinput. Di sini memiliki kondisi di mana opsi ubah jika memiliki 1 maka akan dapat mengubah nama yang dimasukkan ke dalam nilai ubah. Jika sudah maka akan melakukan update anggota dengan parameter ID anggota, opsi ubah sebelumnya, dan juga nilai ubah pada PC3. Jika opsinya adalah 2 maka akan disuruh input untuk perubahan alamat yang akan dimasukkan ke nilai ubah, dan akan mengupdate anggota dengan parameter ID anggota, opsi ubah sebelumnya, dan juga nilai ubah pada PC3. Jika memilih opsi 3 maka akan mengubah status yang akan dimasukkan nilai ubah, yang akan mengupdate anggota sesuai dengan parameter ID anggota, opsi ubah, dan juga nilai ubah. Jika tidak memilih dari opsi 1, 2, 3 maka akan print opsi tidak ada. Berikutnya yaitu adalah def tambah kunjungan, di mana di sini tidak memiliki parameter, di mana untuk ID anggota di sini akan diinputkan ID anggotanya. Untuk kebutuhan kunjungan di sini akan diinputkan juga. Berikutnya akan memanggil tambah kunjungan dengan parameter ID anggota dan juga kebutuhan kunjungan dari yang diinputkan sebelumnya pada PC5. Berikutnya return cetak kunjungan berhasil diinput. Untuk daf pinjam buku tidak memiliki parameter. Input dari ID buku yang konversi dalam bentuk integer ini disimpan dalam variabel ID buku. Sementara variabel buku ini menyimpan hasil dari menjalankan function info buku yang fungsinya tadi ada di PC2 dengan parameter ID buku. Jika buku tidak ditemukan maka print ID buku tidak ditemukan. Jika stoknya kurang dari atau sama dengan 0 maka print stok buku habis dan return. Untuk variabel ID anggota ini berisi dari input ID anggota yang dalam bentuk integer. Lalu variabel anggota berisi dari function info anggota yang dijalankan, di mana function tersebut tadi terdapat di PC3, menjalankannya dengan parameter ID anggota. Jika tidak ditemukan maka print ID anggota tidak ditemukan dan return. Lalu jalankan fungsi pinjam buku yang ada di PC4 dengan parameter ID anggota dan ID buku. Setelah itu jalankan fungsi update stok buku yang ada di PC2 dengan parameter ID buku dan min 1, karena
di sini bukunya dipinjam. Lalu print peminjaman berhasil catat. Selanjutnya dev kembalikan buku yang juga tanpa parameter. ID peminjaman berisi input ID peminjaman yang dikonversi ke integer. Lalu variabel pinjaman ini berisi function info peminjaman yang dijalankan. Tadinya function ini diambil dari PC4 dengan parameter ID peminjaman. Jika tidak ketemu, maka print ID peminjaman tidak ditemukan dan return. Jika tanggal pengembaliannya is not none atau tanggal pengembaliannya sudah ada isi, maka print buku telah dikembalikan sebelumnya dan return. Denda ini diambil dari function kembalikan buku yang ada di PC4 dengan parameter ID peminjaman. Jika ada denda atau dendanya lebih dari 0, di sini akan di print denda keterlambatan pengembalian bukunya Rp berapa. Lalu akan menjalankan fungsi kembalikan buku dengan parameter ID peminjaman yang fungsi ini ada di PC4. Selanjutnya ada variabel ID buku yang menyimpan ID buku dari peminjaman ini yang didapat dari fungsi info peminjaman di PC4 tadi. Lalu menjalankan fungsi update stok buku dengan parameter ID buku, 1 yang artinya stok buku ditambah 1 karena sudah dikembalikan. Fungsi ini tadinya terdapat di PC2. Terakhir print pengembalian berhasil dicatat. Tentunya di sini ada while true di mana akan mengeprint menu, yaitu menu sistem perpustakaan dengan opsi pertama lihat semua buku, opsi kedua cari buku, opsi ketiga menambah buku, opsi keempat memperbarui buku, opsi 5 lihat semua anggota, opsi 6 menambah anggota, opsi 7 memperbarui anggota, opsi 8 melihat peminjaman, opsi 9 meminjam buku, opsi 10 mengembalikan buku, opsi 11 lihat semua kunjungan, opsi 12 menambah kunjungan, dan opsi 0 yaitu keluar. Di sini untuk pilihannya di input dengan if misalkan dari 1 sampai 12 yang akan memanggil defs dari setiap fungsi yang telah dibuat sebelumnya agar dapat berfungsi sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Dan untuk def 12 di sini akan di break atau akan keluar dari perulangan loop. Berikutnya di sini jika kita jalankan sistem maka akan memunculkan menu. Di sini jika kita klik satu akan dan enter maka akan memunculkan semua buku. Jika pilih menu 2 dan klik sistem maka akan memunculkan semua dengan nama yang memiliki sistem. Jika memilih 3 dengan untuk menambah buku baru kita masukkan misalkan judulnya pemrograman basis web. Untuk autornya di sini misalkan Davin F atau Vincenzel. Klik satu untuk melihat semua buku. Untuk di sini jika kita memilih opsi 4, di sini misalkan pilih 1 untuk memperbarui judul. Memperbarui judul misalkan namanya ID-nya 4 tadi yang ingin diperbarui dengan namanya PAW. Oke, klik enter dan klik 1 untuk melihat. Untuk 4 lagi misalkan memperbarui author, opsi 2 ID 4 dan namanya misalkan diganti jadi Stefani autornya. Bisa dilihat itu autornya sudah berubah. Pilih 4, perbarui stok dengan ID-nya misalkan kita salahkan, tidak akan terperbarui stoknya. Bisa kalian lihat di situ tidak perbarui stoknya jika salah ID-nya. Jika pilih lagi opsi 4 untuk perbarui, pilih opsi 3 untuk perbarui stok. Di sini ID-nya ID 4 yang benar dan masukkan misalkan 5 untuk tambah dan dilihat di situ stoknya nambah 5 jadi 6. Untuk stok misalkan dikurangi 2 yaitu jadi minus 2 misalkan, di sini dicek lagi maka akan jadi 4. Untuk opsi 5 di sini untuk melihat semua anggota. Untuk opsi 6 di sini akan menambah anggota baru. Bisa memasukkan nama anggota baru misalkan Budi dengan alamat Jalan Melati.
Selanjutnya pilih menu 7 untuk memperbarui anggota. Misal perbarui nama, jadi pilih 1, input ID anggota yang ingin diperbarui yaitu ID 3, masukkan perubahan nama, ini misal ingin mengubah menjadi Budi Setiawan, dan bisa dicek dari menu kelima, lihat semua anggota. Di sini namanya sudah berubah. Lalu kita pilih menu 7 lagi untuk memperbarui anggota. Kali ini kita memperbarui untuk alamat anggota. Pilih data yang ingin diperbarui, kita pilih opsi 2, ID anggota yang ingin diperbarui, pilih ketikkan 3, lalu masukkan perubahan alamat, misalnya mengubah alamat menjadi Jalan Merak, dan bisa dilihat lagi pada opsi 5 di sini, lihat semua anggota. Lalu kita pilih menu ketujuh lagi, memperbarui anggota, kali ini memperbarui status. Jadi kita inputkan 3, ID anggota yang ingin diperbarui juga 3, perubahan statusnya menjadi false, jadi untuk menonaktifkan anggota. Dan untuk melihatnya kita bisa lihat dari menu kelima lagi, yaitu lihat semua anggota. Di sini statusnya sudah menjadi false. Selanjutnya pilih menu 9, pilih menu 8 untuk melihat peminjaman. Lalu bisa pilih menu 9 untuk pinjam buku, masukkan ID bukunya, ID anggota, dan ada pesan bahwa peminjaman berhasil dicatat. Setelah itu bisa kita lihat lagi di menu 8, untuk pinjamannya sudah bertambah. Selanjutnya ke menu 10, mengembalikan buku, masukkan ID peminjaman. Misal ID peminjamannya 1, di sini ada denda, jadi dicantumkan denda keterlambatan pengembalian bukunya 5.000, dan ada tulisan bahwa pengembalian berhasil dicatat. Jika di input menu 10 yaitu mengembalikan buku, dan ID peminjaman yang di input ini merupakan pinjaman yang sebenarnya sudah dikembalikan sebelumnya, maka akan ada keterangan bahwa buku telah dikembalikan sebelumnya. Lalu selanjutnya pilih menu 11, lihat semua kunjungan untuk melihat daftar kunjungan. Lalu di sini bisa pilih menu 12 untuk menambah kunjungan. Untuk ID anggota misalnya 1, kebutuhan kunjungannya membaca dan kunjungan berhasil diinput. Bisa dilihat lagi dengan cara memilih menu 11, lihat semua kunjungan. Di sini kunjungannya sudah berhasil ditambahkan.